Saya mendampingi seorang entrepreneur, seorang wirausaha yang subhanallah, insya Allah akan menular ilmunya ke saya, juga kesuksesannya, Pak Dede. Baik, kita tampilkan, inilah Bapak Deden Hermadin. Baik, Ibu Bapak semuanya, inilah di samping kanan saya Bapak teristimewa kita semua, Bapak Deden Hermadin, betul Pak? Alamat beliau di Bobojo, RT 1 RW 7, Desa Bojong Manggu, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan formalnya, subhanallah, ini saya tertarik Pak dengan latar belakang pendidikan non formal Bapak. Saya begitu suka dengan yang kedua nih. Yang pertama, beliau ini pelatihan TOTB Fast Track Bandung. Kemudian kursus public speaking Butterfly Bandung. Subhanallah Bapak, saya ingin sharing Pak tentang public speaking nanti ya Pak ya. Subhanallah. Kemudian kursus bahasa Inggris juga. Riwayat pekerjaan beliau sekarang sedang menjadi Direktur CP Firdila Zenab, betul Pak? Dan Direktur PT Tektona Cipta Niaga di Bandung juga Pak. Ya. Organisasi yang beliau geluti sekarang yaitu sebagai satu pengurus HIPPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Kabupaten Bandung. Pengusaha emangnya. Kemudian anggota Kadin. Kadin itu kalau nggak salah Kamar Dagang dan Industri. Ya betul. Kabupaten Bandung. Dan sekarang mari kita simak bersama pemaparan dari Bapak Deden Hermadin. Tepuk tangan yang gemuruh buat beliau. Silakan seluruh-seluruhnya saya berikan kepada Pak Deden. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berdiri di bawah. Boleh Pak. Izin Ibu Moderator. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa ini. Apa kabar? Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Dalam kondisi yang luar biasa dan dahsyat ini, saya ingin berbagi cerita tentang yang sukses memulai bisnis. Apabila tadi sudah dibahas dari Bapak Sekum, kemudian juga Bapak Dr. Daniel tentang dasar-dasar wirausaha, bagaimana semangatnya, bagaimana ide-ide wirausaha. Namun ternyata apabila diaplikasikan ke dalam yang saya tulis ini, ternyata sudah ada semua. Seperti itu. Baik, apabila tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator tentang saya, tak kenal maka tak sayang, saya juga ingin memperkenalkan karena di sini ada seperti slide-nya. Nah ini lahir memang betul tanggal 16 prospek saja. Ternyata betul isinya. Istri saya memang satu, tadi juga disebutkan satu. Anak saya 4. Nah nama panggilan saya itu akrabnya itu Kang Deden Tektona. Gitu. Jadi kenapa Kang Deden Tektona? Karena saya merintis, kemudian memulai usaha, dan sekarang yang digeluti adalah produk, kemudian juga nama perusahaannya juga sama Tektona. PT Tektona Cipta Niaga yang terakhir saya dirikan. Kemudian moto hidup itu selesai mengerjakan sesuatu harus mengerjakan yang lain. Terinspirasi dari sebuah ayat katanya Baiklah Karoka Rangsok. Jadi tong cicing baik hidup di dunia teh kudu naon kreasi kan gitu. Seperti tadi sudah disampaikan, ternyata harus ada inovasi, harus ada kreatif, itu nyambung. Kenapa nyambungnya? Nah ini perjalanan bisnis saya. Jadi bapak-bapak, sejak kecil saya ini senang sekali jualan. Ini SD sudah mulai jualan es, kemudian juga waktu SMP juga punya arena bermain dengan teman-teman dan berbayar itu. Kemudian juga saat SLTA ya, saya suka berjualan buku. Terus sudah lulus itu saya langsung bekerja, dan posisi terakhir itu di BUMN sebagai asisten adjun ya, PPTI. Di Tani ini di Kalimantan ya. Kemudian juga desain
dan akhirnya menjadi pedagang supplier sembako di Bandung di sini. Dulu saya kontraktor rumah dari satu rumah ke rumah lain sebagai pedagang sembako ya. Kemudian juga tahun sekitar ini juga saya tukang rongsokan nih, jual beli dus bekas, kemudian perdagangan apa aja pokoknya dijual asal jangan menjual diri aja. Kemudian juga, nah ini agak seru di sini. Saya lagi asik-asiknya dagang sembako apa, ternyata ada yang menjurung-jurung daftar menjadi PNS. Tanpa disengaja saya masuk dan lulus. Sesudah lulus saya mundurkan diri, nggak boleh katanya. Kang Deden tidak boleh, harus 2 tahun dulu karena kalau mundurkan diri saat sesudah lulus akan didenda dan mengembalikan uang. Ya oke, saya jalani aja selama 2 tahun sesuai perjanjian. Sesudah lulus 2 tahun, ya alhamdulillah. Kemudian juga sesudah itu saya mendirikan CV Firila Zainab namanya. Ini dari nama anak saya, rangkuman ya, dari 1 sampai ke 4 dirangkum. Kemudian juga saya memiliki usaha bordir komputer. Mungkin sahabat-sahabat yang sudah pernah main ke tempat bordir komputer, mesinnya itu panjang ya, dari sini sampai belakang mungkin 1 unit kan seperti itu, yang menjejer 20 kepala. Dan di tempat saya kebetulan baru ada 5 unit ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti seluas ini khusus bordirnya ya. Kemudian juga saya mendirikan perusahaan yaitu namanya Tektonak Cipta Niaga. Makanya tadi di depan nama panggilan saya adalah Kang Deden Tektonak, seperti itu. Kemudian juga di beberapa tempat saya sering diminta untuk seperti ini, berbagi ilmu, berbagi cerita, karena katanya menurut ustadz-ustadz itu apa yang akan dibawa adalah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan ini menjadi wasilah untuk bekal saya, insya Allah. Selanjutnya, nah ini sebelum kita bercerita bagaimana memulai usaha, saya 2009 ini memiliki tempat seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Gubuk ini penuh cerita ya. Saung kecil dirintis sebuah tempat usaha. Saat itu saya mencoba merintis sablon, otodidak ya, tidak belajar dan tidak pernah bekerja di tempat sablon, tapi belajar sendiri menyablon bagaimana cari informasi-informasi. Dan juga disampaikan oleh pemateri pertama bahwa untuk usaha, untuk bisnis itu harus banyak mencari informasi gitu, seperti itu ya. Ini saya belajar sendiri 2009. Kemudian 2010 menjadilah sebuah gubuk, dan di dalamnya saya mencoba mesin bordir ya yang pertama. Nah ini motornya motor Suzuki apa itu? Smash ya, apa? Pernah punya ya. Ini 2010. Kemudian 2011 mulai dibangun ya. Nah kalau tadi ada yang bertanya gimana cara mencari modal, nah seperti itu. Kalau prinsip saya itu ingin berusaha itu tanpa hutang. Artinya kita bergerak bagaikan bola salju, digelundungkan yang ada, diputar. 2011, 2012 sudah selesai, kemudian juga ditambah lagi mesin bordirnya, dan itu alhamdulillah yaitu diputar-putar aja bola salju. 2012 kemudian 2012 akhir ke 2013 kita kembangkan lagi. Nah ini pengecoran ke depan, ini mesin cor ya, kebetulan halamannya cukup untuk 4 mobil besar. Kemudian tahun 2013 jadi, dan ini syukuran ini sebesar ini ruang konveksinya di depan sini nih. Di lantai 2 ya? Di lantai 2, di lantai bawahnya garasi, bordir dan tempat administrasi. 2013. Kemudian berkembang 2014 ditambah dan sekarang seperti ini. Ini foto diambil tahun 2018. Nah itu sedikit perjalanan. Nah sekarang kita menginjak kepada kiat apa saja sih. Nah saya ingin bercerita sedikit bahwa mudah-mudahan dengan saya bercerita tidak menjadi sesuatu nilai ujub, ria atau sum'ah dari saya, tapi menjadi inspirasi dan motivasi bagi bapak-bapak ustaz semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan inspirasi ini bisa diaplikasikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tentunya semuanya, sehingga para kader BKPLN itu memiliki usaha yang maju. Amin.
memiliki usaha yang kuat, amin. Kuat itu strong ya. Kemudian memiliki tim usaha, anggota-anggota, mungkin pekerja, mungkin pegawai, mungkin juga anggota krunya yang solid, amin. Solid itu bersatu padu, kuat, kompak kan gitu ya. Berarti saya doakan mudah-mudahan ke depan Bapak-bapak dan Ibu memiliki tim yang strong, yang kuat tadi, kemudian juga solid, dan jangan lupa berakhlakul karimah, yaitu menjadi tim yang elegan, amin. Amin. Nah, jadi saya terinspirasi, yuk kita berdiri sebentar biar tidak tumbuh. Saya doakan memiliki tim yang strong, solid, dan elegan. Ini bisa jadi ide nih, jadi ide yel-yel di dalam merintis usaha. Siap, salam wirausaha, strong, solid, elegan. Belum kompak sekali lagi. Salam wirausaha, strong, solid, elegan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga BKPLMI pun semakin, silahkan duduk, semakin menjadi tim yang strong. Strong itu kuat, tahan banting, gagah berani, kemudian solid, tidak terkalahkannya oleh siapapun, karena Bapak-bapak Ibu yang saya pernah baca itu tim kecil yang terkoordinir, yang baik, yang solid akan bisa mengalahkan tim yang besar yang tidak terkoordinir dengan baik. Entah itu dari yang besar atau apa saja. Seperti itu. Nah, kiat-kiat sukses memulai bisnis. Nah, kiat itu adalah cara atau teknik untuk meraih keberhasilan dengan usaha nyata, memakai resep yang berbeda-beda tentunya. Artinya begini, setiap orang masakan itu seleranya beda-beda, tapi setiap masakan memiliki resep tersendiri, dan semuanya bisa mengakibatkan sehat, bisa mengakibatkan tumbuh kan gitu ya badannya itu, tapi resepnya berbeda-beda. Seperti memulai bisnis juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kiatnya itu berbeda-beda. Saya memulai bisnis tadi 2019 dengan karyawan yang baru 1, 2, 3, dan sekarang 2021 100 berapa kan gitu ya. Nah itu tentunya akan berbeda sekali yang dirasakan, yang dijalankan oleh pengusaha yang lain. Betul apa betul? Betul. Bisa jadi resep saya mah begini, resep saya mah begitu. Karena resep di dalam ilmu sosial itu sangat-sangat dinamis, sangat-sangat tidak baku. Beda dengan matematika, dengan fisika ya, itu baku. 1 kali 1 adalah 1. Nah, saya memiliki resep tersendiri, yaitu yang namanya resep tektonan. Biar mudah diingat. Dari siapa? Dari Kang Deden tektonan. Resepnya apa? Resep tektonan. Dan ini ternyata sari-sarinya itu Bapak-bapak sudah disebutkan tadi, walaupun tidak disengaja. Saya lebih mudah membuat satu singkatan-singkatan ya, seperti ini. Nah, T-nya, nah tulis. Tadi disebutkan oleh Bapak Sekretaris Umum harus menulis. Kemudian juga tadi pemateri yang berikutnya, salah satu cara agar pasal pokok, mana Bapak pasal pokok tadi ya. Nah itu ditulis. Ternyata betul sekali. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu ingin memulai bisnis apapun itu, sering-seringlah menulis. Makanya saya pertama itu tulis apa ini? Jadilah penulis yang baik, cermat, akurat, dan lengkap. Jangan asal menulis. Ada dari orang lagi menulis, tulis, saya tulis. Jangan, tulis yang lengkap. Bahkan apabila nih bapak-bapak dan ibu-ibu ingin mencatat, saya ingin sukses seperti siapa, tulis saja. Makanya Bu, Pak, di rumah saya di laci itu banyak buku-buku kecil ya, agenda-agenda kecil yang sebesar-besar kecil, sebesar-besar kecil. Yang kecil-kecil itu pakai bluetooth ya. Isinya apa tulisan? Kalau kata bahasa anak-anak muda kan apa? Diari apa ya? Diari ya, bukan diari ya. Diari ya. Itu banyak pakai bluetooth dari tahun berapa itu. Dan sebagian bahkan di buku agak terlalu banyak. Nah, harus ditulis. Saya membiasakan di anak-anak saya juga, kamu ingin jadi apa? Ingin jadi dokter, tulis di kaca. Tulis setiap mau apa ganti baju dan apa tulisan, saya ingin jadi ini, saya jadi ini. Saya pernah
waktu memulai usaha itu terjebak oleh hutangnya. Itu mesin yang pertama tadi hutang saya berapa gitu. Jadi saya ingin melunasinya. Oh ternyata ketemu teori harus ditulis. Ditulis teman-teman di mana, di kaca, di lemari, buka baju, tulisannya stop hutang, lunasi hutang. Tiap hari berapa kali ganti baju ya, minimal 2 kali lah. Itu kamu ganti jadi ingat. Duit ya, abis itu hutang ini yang perlu dilunasan. Terus ditulis. Tapi harus cermat, harus aturan, dan harus cermat. Jangan asal tulis. Nah, dan yang pasti itu ditulis ya, bukan di fotokopi. Ada tulisan orang lain punya cita-cita di fotokopi disimpan, jangan. Apalagi di broadcast sekarang banyak ya. Bang tulisan di WA di broadcast itu kabar itu. Jangan seperti itu. Apalagi hanya di screenshot. Tulisan waktu motivasinya screenshot lagi, tapi pasti lah pokoknya. Aduh, HP terpilih pernah tetap pilihnya, padahal dulunya catatan itu dipilih. Seperti foto bapak-bapak ibu foto spread di mananya. Dipilih bahwa kali hapus ya kalau lengitnya lah pokoknya mau kali hapus karena ada foto yang baru. Kalau ditulis, dicatat, insya Allah tidak akan hilang. Nah, jadi saran saya ingin apapun ditulis, dicatat dan ditulis bukan di fotokopi, bukan di broadcast, bukan di screenshot. Kita memang di buku manis. Kok mau lawan HP nanti lengit, ya HP nanti ganti kan gitu ya tidak. Tapi yang ditulisan saya dari tahun berapa? Buku-buku kecil seperti itu. Ditulis mungkin itu juga ya katanya mobil kolam itu ditulis ya. Tulisannya bukan di HP ya, HP dulu nggak ada seperti itu. Jadi bapak-bapak bisa biasakan menulis apapun keinginannya. Kemudian dari T itu nih. Ini lagi pas-pas kita ya ada resep. Apa dari mana? Eksplorasi. Jadi sering-seringlah bapak-bapak ibu-ibu kalau dalam arti di Google itu, di kampus KBB itu penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang sesuatu. Eksplorasi tumbuhan, eksplorasi migas, eksplorasi apa. Kalau kita ingin bisnis, eksplorasilah tentang bisnis. Bagaimana caranya? Cari bisnis apa yang ingin dilakukan, kemudian cari orang tersebut yang pernah sukses di bidang itu. Misalnya seperti ini, tadi ibu bisnis konveksi bu ya. Nah, sama ya. Nah, tapi bukan kompetitor ya, tapi mitra. Apabila bapak-bapak nanti mengembangkan di BKPRMI itu bisnisnya apa? Bisnis sembako. Carilah orang-orang yang memiliki bisnis itu dan sudah berhasil dieksplor oleh bapak dan ibu. Cari tahu bagaimana caranya, cari tahu bagaimana semangatnya. Tapi jangan hanya dicari tahu itu hasilnya. Saya tidak merekomendasi bapak-bapak, ibu-ibu mengeksplor keberhasilan hasilnya gitu ya. Oh dia sudah punya mobil 10 misalnya. Oh dia sudah punya pabrik besar. Jangan intinya, tapi bagaimana upaya dia sampai ke titik itu. Nah ini berhubungan dengan yang tadi sebelumnya. Ditulis, dirincikan. Oh saya ini seperti itu. Langkah-langkahnya apa dieksplor. Jadi diamati. Ada kalau kata orang-orang zaman sekarang itu amati katanya ya. Tapi kalau kata ini jarang sekali Ki Hajar Dewantara itu sama 3 juga nanti ada di situ. Yaitu teknik sama ya bahasa Jawa. Tapi jarang diungkap, yang terungkap itu adalah amati kan. Yang mana teknik itu kata Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan ya, kalau nggak salah. Nah itu lakukanlah seperti ini. Jadi banyak-banyaklah pelajari orang. Seperti saya dulu di saat memulai saya masih ingat. Saya waktu itu berhenti PNS, apa sih yang akan dilakukan? Oh saya ingin berusaha. Saya silaturahmi ke seseorang dan sekarang masih ada dan saya anggap itu sebagai inspirasi saya berbisnis. Saya main ke situ. Namanya sebenarnya ya. Pak, saya mau mencoba wirausaha. Bagaimana sih cara wirausaha? Oh seperti ini Pak namanya. Kan harus jujur, harus telaten, seperti itu. Oh saya berarti harus jujur, harus telaten, kemudian juga harus sungguh-sungguh. Itu yang sudah disebutin tadi lah yang ke-1 dan ke-2 ya. Pokoknya harus sungguh-sungguh, harus telaten, harus inovasi, malah diterang-terangkan. Saya catat
kita ke yang C, dieksplor, dititeni, diamati, kan seperti itu sama-sama aja. Kemudian juga selanjutnya adalah ke C ya, contek. Salah satu yang diperbolehkan menyontek adalah menyontek keberhasilan seseorang ya. Kenapa? Kalau tadi harus banyak mengeksplor, harus banyak mengamati orang lain, mungkin kalau sekarang udah paham ya, dinasti konstruksi balik roti orang kan seperti itu adanya. Dalam kisah-kisah orang yang terdahulu itu ada sesuatu untuk orang yang berpikir tentunya, untuk bikin mau akan. Oh, kejadian tak gitu, terus kan? Oh, kejadian sukses, oh dia alhamdulillah orang lain sukses, udah ada, nggak jadi pelajaran buat dirinya. Oh, orang lain bangkrut, ya Allah, dengan bangkrut, namanya tidak ada seperti itu. Tapi kalau untuk orang yang berpikir itu diamati, oh kenapa dia bisa bangkrut? Oh kenapa dia bisa berhasil seperti itu? Nah kemudian ini juga harus menyontek. Kalau dalam agama itu kalau ingin selamat dunia dan akhirat, sholat-sholatan seperti sholatku, kudu nyonteknya sholatnya. Sorry jangan itu kan ustaz aja. Berarti sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Kalau kita ingin seperti dia, maka conteklah dengan baik. Nah, itu kalau kata bahasa sekarang mah amati, tiru katanya ya. Kalau kata bahasanya saya mah contek aja dong. Nah, nyonteknya dong. Miron kan itu langsung miron dan asli. Contek. Siapa yang menjadi figur kita, siapa yang menjadi idola kita, kita ingin selamat dunia akhirat ya contek aja nanti kan seperti itu. Siapa yang ingin menjadi figur kita dalam keberhasilan bisnis nanti, contek aja dia. Walaupun nanti ada cara lain lagi bahwa apapun yang dilakukan oleh orang lain, kita lakukan hasilnya akan berbeda bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi ikhtiar yang maksimal untuk mencontek itu ikhtiar yang terbaik. Contek tiru soksa bapak-bapak ingin menjadi usaha properti yang berhasil nanti misalnya ya. Saya di Google, oh si Anu contek cara dieksplor tadi bagaimana sih dia kesungguhannya. Jangan melihat keberhasilannya, kenyamaannya bapak-bapak ibu udah maaf ya. Nggak tahu ya bapak-bapak orang-orang yang berhasil itu kadang-kadang tidurnya sedikit katanya. Nah, karena ditagi-tagi orang yang pesannya seperti itu. Ini pengalaman. Ngelihatnya berhasil, oh berhasil sukses katanya. Padahal behind scene-nya kalau bikin film itu luar biasa banget. Nah itu harus bisa mencontek kemudian mengeksplor ke behind scene-nya. Jangan ke hasilnya aja. Dia sudah punya apa? Nah itu menconteknya. Tiru orang yang sudah berhasil pada bidang yang diinginkan. Amati, tiru katanya. Kalau di saya itu eksplor kemudian contek. Nah, sesudah C-nya ini apa nih? T ya? T-nya apa katanya? T-nya di sini adalah tambahin. Kenapa? Karena sebaik apapun kita meniru langkah orang lain yang sudah berhasil, apa katanya? Oh, karena dia tahajudnya setiap malam, coba kita tahajud setiap malam. Oh, dia usahanya sungguh-sungguh belajar terus, kita belajar terus. Tapi biasanya hasilnya akan berbeda. Makanya di situ kita harus bisa menambahi dengan apa yang kita inginkan dan apa sesuai passion kita. Seperti itu, tambahin. Jadi jangan tiru plak ya. Amati tiru plak sama banget dengan harapan sama hasilnya itu tidak. Kenapa? Namun bapak-bapak dan ibu-ibu pernah sekolah dulu, conteklah teman Anda sama jawabannya nilainya suka beda. Benar enggak? Nah, yang jawab benar tapi pernah nyontek. Seperti itu. Saya pernah di sekolah dulu. Di kesatuannya tadi seperti tadi disebutin di beberapa sekolah. Di kesatuannya saya makan sebenarnya di kuliah tahun lalu kebetulan nanti. Kalau ulangan dan software bahasa sendiri dia sama nyonteknya. Tapi hasilnya nilainya suka beda. Nah, saya berpikir sekarang, oh pantesan ada orang yang ikut seminar banyak, mengikuti tutorial bisnis, tapi yang memberi tutorialnya hasilnya A, oh dia mah hasilnya admin kan gitu ya. Oh seperti itu. Nah artinya kita harus bisa menambahinya. Ya kalau tadi kata
narasumber yang tadi adalah harus ada inovasinya ya, kan gitu ya. Kalau kata beberapa narasumber itu tadi diamati, ditiru, kemudian juga modifikasi ya, TM. Kalau saya berarti ECT, tambahin agar lebih sempurna, agar lebih baik, dan agar lebih sesuai dengan kapasitas kita. Seperti itu, tambahin. Kemudian selanjutnya lagi sesudah T ini apa? Oh, ini merah ya. Oh, merah. Merah itu melambangkan apa? Berani, melambangkan darah perjuangan, berani. Oh itu. Nah ini di sini nih. Ini yang perlu perjuangan yang luar biasa dari bapak-bapak. Oh ini sesuatu yang memang perlu effort yang luar biasa ya. Perlu energi yang luar biasa. Apa itu? Obrolkan, omongkan dan intinya. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Sampaikan apa yang kita cita-citakan tadi, apa yang kita tulis tadi, apa yang kita inginkan diri, sampaikan kepada diri sendiri. Saya ingin maju, saya ingin sukses, saya ingin berhasil, terus berulang-ulang. Manfaatnya apa? Itu akan menjadi motivasi. Saya pernah ikut beberapa motivator ya, seminar di motivator. Ternyata resepnya apa untuk menumbuhkan semangat itu? Sebutkan katanya setiap bangun tidur, setiap makan tidur kamu mau jadi apa? Sebutkan ya, mau tidur, sebutkan saya ingin jadi bangun tidur, sebutkan jadi ini. Tapi saya baca lagi di literatur orang-orang yang muslim itu, kamu itu harus berdoa itu terus-menerus kan seperti itu ya. Terus-menerus, jangan bosan. Hasilnya belum ketemu terus saya doa. Doa di. Wah ternyata selain mengetuk yang di atas, ternyata itu berefek kepada kita. Bahwa saya ingin berhasil, ya Allah jadikan aku orang berhasil, jadikan aku bisa melunasi utang. Ternyata termotivasi saya juga ingin melunasi utang. Di samping ya tentunya dengan izin dari yang lain. Ternyata doa juga berulang-ulang menyakiti sebenarnya. Terus sampaikan, obrolkan, omongkan, jawarakan ke diri sendiri. Kalau untuk orang lain apa fungsinya? Ya itu pada orang lain mah akan jadi promosi. Kita ingin bisnis apa? Sampaikan kepada orang lain, hey, saya sekarang merintis bisnis misalnya bisnis kuliner kah, misalnya bisnis konveksi kah, misalnya bisnis properti kah. Selama konsep kita baik, data kita baik, kemudian juga cara-cara mekanisme juga kita baik ya, catatannya baik, tapi tidak disampaikan kepada orang lain yang batur. Bahkan obrolkan, sampaikan, promosikan. Sekarang saya membuat baju. Orang lain tidak tahu bagaimana membeli baju itu. Sekarang kita membuat bisnis tentang kuliner. Cici gue di mah masak, banyak masakannya. Tidak disampaikan ke orang lain, ada yang beli. Paling anak saya, anak kita, istri kita makan, atau mau jadi duit ya tambah anak. Seperti itu. Makanya sesudah nih tadi teknik, kemudian juga diamati, di explore, kemudian dicontek orang lain yang sukses. Nah kita juga harus pandai-pandai dan biasa menyampaikan kepada orang lain. Obrolkan, sampaikan. Nah, ini salah satu cara menyampaikan bahwa saya bisnis konvensi garment ini seperti itu. Atau bisa sekarang mah zaman medsos ya, manfaatkan medsos. Bikin baju, saya dipoto di Instagram, di Facebook, di Twitter, di mana kan gitu ya. Itu sampaikan lah. Jadi sebaik apapun data Anda, sebaik apapun cita-cita Anda, sebaik apapun produk Anda, kalau tidak dipromosikan, tidak dibewarakan, insya Allah kenapa kebetulan merah? Ya ini memerlukan strategi khusus, memerlukan kemampuan khusus, memerlukan rasa gimana gitu ya. Nah, salah satu resep orang yang ingin mempromosikan itu hilangkan rasa malu, bukan hilangkan kemaluan gitu ya. Tapi hilangkan rasa malu. Lalu saya mah nawarkan baju TRW kebantu nggak bisa mau dan gitu ya. Jangan seperti itu. Saya mau menawarkan bisnis saya, misalnya saat bapak-bapak merintis sesuatu, malu sama orang lain, misalnya masih kecil katanya, jangan malu seperti itu. Nanti kalau menawarkan ada orang lain yang misalnya lebih besar, orang misalnya sejenis, jangan juga seperti itu, jangan malu. Kemudian cara dan
ikhtiarkan cara yang paling baik untuk meraih nilai O ini. Obrolkan, boleh diganti orangnya ngomongkan, maka akan gitunya silakan. Ini mah dipas-paskan karena saya tolong. Kemudian yang berikutnya ada apa? N. Buka aja lah, nggak nyaman nanti tidak mulai katanya. N. Tambahkan nilai plus ya. Nah kalau tadi juga sudah disinggung, ternyata ayah ini sama memang gitu-gitu kan orang bisnis ya. Nah, saya ingin mencoba lagi. Salam wirausaha. Oh dari. Kumaha tuh tadi ditulis dengan parah deh ya. Tapi saya yang itu baru 15 menit yang lalu itu. Gitu. Yang tadi ditulis itu dibaca lagi, dicoba lagi, nggak apa-apa ini malah. Salam wirausaha. Strong, sorry, elegan. Itu seperti itu ya. Nah, berikan nilai plus. Salam wirausaha. Nah, berikan nilai plus terhadap produk yang kita buat, terhadap bisnis yang kita buat. Misalnya begini, apabila orang lain bisnisnya adalah bisnis sembako misalnya, ini misal, karena dulu saya pernah jadi penjual sembako juga ya. Nah, apabila dulu tetangga kita dagang juga sembako nih, tongsil, nggak apa-apa dengan sembako sama sembako. Kita berikan nilai plus, seumpamanya ini misal aja ya. Lalu nggak ke bawah, orang lain mah ya simpan aja nanti bawa balik lagi ke sini misalnya, gitu ya. Kita mah jangan. Aduh, ibu nggak ke bawah, yuk kita ratakan. Nah, itu kan salah satu nilai plus ya. Misalnya nanti ada tetangganya yang mereka beli belanjanya ke warung BKPRRI katanya. Kalau terlalu banyak belanja bisa diantarkan seperti itu. Nanti Pak Tetangga Pak Tetangga jadi obrolan yang gratis dari mulut ke mulut ya. Karena promosi yang baik itu adalah word of mouth. Jadi dari mulut ke telinga, bukan dari mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut aja bukan. Dari mulut ke telinga, tidak mungkin kan gitu ya. Nah, berikan nilai plus. Nah, nilai plus ini miliki nilai lebih dan unik pada setiap produk atau jasa yang kita miliki. Apabila produk orang lain misalnya bisa beli baju itu hanya baju saja, mungkin dari kita berikanlah apa cenderamata yang nilainya 1.000 atau 2.000 kan gitu ya, tidak mengganggu batik dan gitu ya, tapi menjadi efek butterfly effect ya, seperti itu. Berikan nilai plus. Kalau misalnya bisnisnya tentang makanan juga seperti itu sama, berikan nilai plus. Kalau orang lain kurang sedikit, kita ya kasihlah sedikit. Biasanya kalau dalam ilmu bisnis itu ada sesuatu yang menambahkannya sedikit tapi efeknya besar. Dan cari di Google apa istilahnya itu. Ada sesuatu yang diteteskannya sedikit tapi efeknya besar. Tapi yang positif ya, jangan sebab nilai setitik satu sesuatu. Sebab sesuatu setitik tapi efeknya besar. Kayak atau mungkin. Nah itu berikan nilai plus. Kalau sama-sama saja usaha yang kita bangun sama dengan orang lain juga akan memilih rasa dekat, orang lain juga akan memilih persaudaraan. Mendingan kan dulu kan gitu ya. Apabila masih sama saja, mereka akan memilih yang lokasinya dekat. Mendingan kan tetangga saja, ambilnya dekat. Kalau tidak ada nilai plus, orang lain akan memilih yang lebih mudah. Seperti itu. Nah misalnya seperti begini. Di satu sisi tukang dagang apa ya, pakaian. Di sisi lain pakaian. Oh yang situ yang di sebelah sini mah kurang 1.000 nggak bisa, bahkan kurang 1.000 berarti nanti biasanya 5.000 kurang 1.000 lah. Nilai plus. Apabila kita bisnis sesuatu berikan nilai plus. Kemudian juga nilai unik seperti itu. Nah itu mudah-mudahan menjadi satu inovasi untuk kita. Dan yang terakhir, dan ini yang menurut saya ujung topak dari semuanya.
Kalau tadi bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu harus pertama harus apa? Harus menulis. Kemudian juga yang kedua harus mengeksplor, cari data sebaik-baiknya, seakurat mungkin. Kemudian juga harus cek, harus bisa mencontek. Kemudian juga harus tambahin. Kemudian juga teori berikutnya harus obrolkan, bewarakeun kan gitunya. Kemudian harus punya nilai plus. Tapi lamun henteu aya anu huruf A terakhir moal jadi naon? Kira-kira naon? Untuk tina ayat macam kabur makan indawa kan takut malah belum jalan. Amalkan, kerjakan, aktualisasikan, amalkan, action, pokoknya arah. Cari huruf A yang maka kerjakan kan seperti itu. Nah, harus sebaik apapun konsep bapak-bapak dan ibu-ibu, sebaik apapun semangat ibu-ibu, tapi cicing wae kita dilakukan malah jadi naon pabu. Malahan sebut kalimat jangan bakal muncul kebencian dari Allah Subhanahu. Bukan ayat naon apa kalau ayat begitu saja. ya asok. Ayat naon amin ada apa namanya? Pokoknya lamun urang geus nyaho sesuatu teu dilaksanakeun seperti tadi. Kalau makan sudah masalah kita. Yang mungkin salah satu kalau dari motivasi bisnis, kalaupun kita sudah punya ilmunya, sudah punya keinginannya, sudah punya ada yang lengkap, tapi tidak dilaksanakan itu tidak akan menjadi sesuatu. Intinya dari semua itu, yuk kita laksanakan apa yang sudah kita dapatkan. Dari pagi sampai tadi banyak sekali ilmu yang kita raih, banyak sekali informasi yang kita dapatkan, tapi yuk kita sama-sama aktualisasikan. Namun dina ilmu motivasi yaitu harus action. Lamun kurang hayang naik haluhur pakai tangga, tidak meniti, tidak melengkah, tidak lengkahkan, dan malah naik kan gitu ya. Di bawah tangga terus itu pagi kalau dengan batur bapak kalau bukan abusnya di bawah-bawahnya mas sudah seperti itu. Maka dari semua rentetan ini adalah terakhir sangat menentukan sekali keberhasilan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Begitu marilah kita beramal. Di mana-mana ujung-ujung nama harus beramal seperti itu ya. Pengajian belajar amalkeun itu dan bina dari kita sama. Aktualisasikan, amalkan, action seperti itu. Nah kalau di tulisan saya action merupakan penentu atas keberhasilan seseorang. Jadi yuk dari ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dicatat karena salah satu untuk mengunci ilmu itu dicatat. Hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga menjadi inspirasi, kemudian juga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa apabila kita ingin menjadi pengusaha, khususnya di PKPRMI yang merajut usaha, bisa mengamalkan kemudian juga berhasil. Insya Allah kita saling doakan. Hanya itu yang bisa disampaikan. Bila itu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bapak Deden